Oke, kita akan mulai. Oh, maaf nih teman-teman, belum saya hapus ya, saya ganti nanti deh. Kita tentang Six Sigma. Di dalamnya ada macam-macam. Kita akan mulai dulu teman-teman dengan motivasi ya. Saya ngambil dari Samuel Johnson teman-teman. Dia seorang anak yang miskin, anak petani ya, anak yang tidak punya apa-apa. Akhirnya saya ambil dia menjadi motivator internasional teman-teman. Motivator internasional, dia mengatakan seperti ini: pekerjaan besar tidak dilakukan dengan kekuatan teman-teman ya, melainkan hanya dengan ketekunanlah ia bisa berhasil melakukannya ya. Dikatakan kekuatan memang perlu, tetapi kekuatan itu tidak berarti dibanding dengan ketekunan gitu ya. Dia seorang penulis, dia itu seorang motivator internasional, dia bilang seperti itu. Oke ya. Pekerjaan besar tidak dilakukan dengan kekuatan, melainkan hanya dengan ketekunanlah ia berhasil melakukannya. Dan segala-segala yang besar itu harus kita awali dengan hal-hal yang kecil teman-teman ya. Kalau hal kecil kita tekun, maka kita akan dikasih masalah yang besar, dan itu juga harus dibarengi dengan ketekunan kita. Pada saat kalian kuliah juga, bukan hanya kepintaran, bukan kekuatan, tapi kalian juga harus tekun seperti itu ya. Sama, itu bukan untuk kalian tapi untuk saya juga. Oke. Six Sigma ini pertama kali diperkenalkan Motorola teman-teman, yang saya katakan tadi ya, pada tahun 1987 oleh seorang engineer yang bernama Bill Smith. Dan ini menjadi penggagas Six Sigma adalah Motorola ya. Jadi keluarnya Six Sigma ini kenapa teman-teman? Karena Bill Smith ini ya. Six Sigma adalah Enam Sigma adalah suatu metode untuk tingkatkan kualitas produksi, baik dari sisi barangnya maupun sisi pekerjanya teman-teman. Jadi dia merambah dua sisi, barang dan pekerja. Dikatakan bahwa Six Sigma itu adalah satuan dari standar deviasi yang saya katakan tadi, yang dilambangkan dengan sigma ya. Six Sigma bisa juga sering disimbolkan 6 sigma teman-teman. Sekali lagi, ini adalah berawal dari si Bill Smith ini teman-teman ya, orang pekerja dari Motorola yang mengatakan bahwa produk kita ini jelek banget gitu, maka harus dirubah. Maka muncullah yang namanya Six Sigma ini. Six Sigma adalah metode, 6 Sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas ya. Dengan cara apa? Dia mengurangi pemborosan ya. Bukan berarti dengan boros itu kualitas jadi bagus teman-teman, tidak gitu ya, tidak sama sekali, itu adalah salah. Dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Jadi orientasi Sigma ini adalah apa gitu ya, membantu organisasi. Nah ini, kalau lebih murah berarti bukan berarti murahan teman-teman, bukan berarti murahan ya. Artinya murah itu dibandingkan dengan cost yang dikeluarkan secara berlebihan, tetapi tidak mempunyai kualitas yang signifikan gitu ya. Mulanya konsep dasar Six Sigma adalah gabungan antara konsep TQM, Total Quality Management ya, dan Statistic and Process Control, SPC ini teman-teman. Konsepnya dari sini, bagaimana manajemen quality digabungkan dengan yang namanya proses kontrol ya, static process control. Dan sampai saat ini teman-teman, sampai saat ini Six Sigma ini dari mulai tahun 87, Six Sigma ini dipakai di dalam sebuah sistem manajemen. Jadi manajemen terus seperti itu ya, melakukan Six Sigma itu, 6 Sigma itu. 5 prinsip Six Sigma teman-teman ya, ada 5 prinsip yang dilakukan pada Six Sigma. Sekali lagi teman-teman, pada dibilang Six Sigma bukan ada 6 indikator atau seperti apa. Six Sigma itu adalah lambang yang menyatakan ada 6 deviasi yang harus diukur. Sekali lagi ya gitu. Tapi kalau prinsipnya bagaimana, ada 5 prinsip yang ada pada Six Sigma.
Dikatakan kita sering mendengar istilah konsumen adalah raja. Setiap pertemuan kita selalu bilang bahwa konsumen adalah prioritas utama, betul ya? Segala sesuatu dari keinginan konsumen, segala sesuatu ukurannya dari konsumen, segala produk, desain produk sebaiknya dari konsumen. Seperti itu. Makanya dikenal dengan istilah konsumen adalah raja. Lalu yang the second one is Six Sigma harus berhasil memaksimalkan manfaat bagi konsumen. Ya, sekali lagi dikatakan Six Sigma ini harus berhasil memaksimalkan manfaat bagi konsumen. Lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga, bisnis yang berusaha menggunakan metode Six Sigma harus memahami konsumennya dengan baik dan mengetahui apa yang memuaskan mereka. Prinsip pada Six Sigma. Sekali lagi, semua fokus pada konsumen. Ya. Oke, next kita coba lagi. Yang kedua, prinsip yang kedua, mengukur value stream dan identifikasi masalahnya. Apa yang dilakukan di sini? Yang pertama katanya melakukan pemetaan proses, melakukan pemetaan proses yang wajib dilakukan untuk mengetahui potensi masalah yang mungkin terjadi. Minggu yang lalu kita sudah bahas proses mana nih? Proses ada 5 proses A, B, C, D, E, gitu ya. A, B, C, D, E. Dan dilihat, dipetakan mana 5 proses ini yang harus dievaluasi, apakah harus dibuang atau diperbaiki atau bagaimana, ya. Itu yang disebut dengan pemetaan proses. Dilihat. Lalu yang kedua, dari prinsip yang kedua teman-teman, poin yang kedua adalah data harus dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Minggu lalu juga kita bahas bahwa bagaimana nih data demografi dari daerah ini seperti apa, gitu ya. Kebutuhan dari daerah sini apa? Misalnya demografinya, usianya anak-anak, banyaknya anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah SMP ke bawah, apa yang kita butuhkan? Kalau kita buat usaha di sini, apa yang paling bagus? Atau contoh misalnya nanti di usia pekerja rumah tangga muda. Oke, kita buat misalnya jasa penitipan anak gitu ya. Jasa apa? Supaya apa? Oh, mereka terlalu sibuk bekerja. Nah, itu yang disebut dengan ambil datanya untuk menyelesaikan masalah yang baru. Lalu yang ketiga, untuk implementasi Six Sigma yang efektif, penting untuk menentukan tujuan. Kayaknya bukan hanya Six Sigma saja ya teman-teman ya. Kalau tujuan harus ditetapkan. Kalau kuliah juga kan yang pertama ini kan adalah goal ya, tujuannya ya. Nggak mungkin Irsa kuliah tanpa tujuan ya. Orang yang kuliah gitu. Ya, tujuannya apa nggak tahu nanti seperti apa, tapi harus jelas tujuannya. Tujuannya mungkin saya harus mendapat gelar S1 dulu. Tujuan berikutnya saya mungkin akan mencari pekerjaan di tempat yang sesuai kalau dapat. Tujuannya harus tetap dulu. Itu bukan hanya pada Six Sigma gitu ya. Lalu dikatakan yang tadi ya sudah ya, prinsip yang kedua dari 5 prinsip Six Sigma. Sekarang masuk prinsip yang ketiga, eliminasi proses yang tidak perlu teman-teman. Sebelumnya minggu lalu sudah kita sebut juga, pada saat proses ada 5 proses yang terjadi, harus ada nggak yang kita eliminasi? Terlalu banyak nih prosesnya, 5 proses. Sebenarnya dengan 3 proses bisa. Oke, kita eliminasi aja 2 proses atau proses, lumayan. Efisiensi dan efektivitas, dan konsumen juga akan senang seperti itu. Ya. Itu prinsip yang ketiga, eliminasi proses. Lalu yang keempat teman-teman, 5 prinsip Six Sigma, partisipasi semua pihak. Ya. Agar strategi yang disusun berhasil, libatkanlah para stakeholder. Ya. Lalu Six Sigma juga dapat berdampak besar bagi perusahaan, sudah pasti teman-teman. Pada saat kualitas barang sudah terjadi efisiensi terhadap pekerjaan, ya, maka jelas itu akan menguntungkan pada perusahaan pada akhirnya. Income semakin besar, tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi gitu ya. Akhirnya dia bisa survive dan mungkin akan bisa ekspansi ke usaha yang lain.
Oleh karena itu, semua orang yang terlibat harus benar-benar memahami konsep dan aplikasinya dalam bisnis untuk mengurangi resiko gagal dalam melancarkan proses. Teman-teman, kalau kalian 5 orang tugas kelompok gitu ya, lalu tiba-tiba kalian diminta untuk membuat sebuah proyek tugas besar, pasti 5 orang ini harus tahu dulu tujuannya semua seperti apa. Betul ya teman-teman ya? Nggak mungkin satu orang nggak tahu tujuannya apa, pokoknya ikut-ikutan, nggak boleh seperti itu. 5 orang yang terlibat, ya 5 orang itu harus menguasai tujuannya seperti apa. Dan 5 proses itu harus dikuasai juga. Proses itu harus diketahui oleh 5 orang ini. Misalnya Albert megang proses A, Raymond pegang proses B, Uli pegang proses C, Apriliani pegang proses D, Irsa pegang proses E. Kalian harus pahami itu proses yang kalian kerjakan secara individu ya. Lalu pada proses besarnya kalian harus tahu merangkainya. Proses yang pertama Albertius, lalu proses berikutnya Raymond. Maka Albert dan Raymond harus bisa mencari ujungnya Albert dan ujungnya Raymond tuh harus bersinergi, nyambung. Jangan tiba-tiba Albert sama Raymond buat semua proses tapi nggak nyambung dua-duanya, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Harus nyambung, harus smooth gitu loh, mengalirnya tuh jelas. Oh, dari A, B, C, D, E, harus tahu seperti itu. Oke, lalu oleh karena itu semua orang oke, ini udah ya. Lalu kita masuk ke prinsip yang kelima dalam Six Sigma teman-teman. Dikatakan ekosistem yang fleksibel dan responsif. Ada 3 poin di dalamnya. Dalam konsep Six Sigma, segala bentuk inefisiensi atau pemborosan harus disingkirkan. Oke. Tidak hanya dalam Six Sigma teman-teman. Kalau inefisiensi itu harus, dan pemborosan itu harus dieliminir gitu ya. Lalu yang kedua, perusahaan harus membangun budaya perusahaan yang fleksibel dan responsif, khususnya dalam melakukan perubahan dan prosedur lebih besar. Kira-kira gimana ya teman-teman ya kalau yang disebut dengan budaya yang fleksibel ya? Siapa yang tahu kira-kira? Come on. Ada yang tahu? Kira-kira apa ya teman-teman ya? Irsa atau Iva mungkin tahu? Kira-kira apa yang fleksibel ya? Kalau arti fleksibel itu sebenarnya apa? Uli tahu nggak arti kata fleksibel itu apa? Fleksibel, Apriliani tahu? Elastis, Pak. Elastis, tidak kaku ya teman-teman ya. Jadi pada saat dikatakan si perusahaan itu harus fleksibel, dia harus bisa mengikuti perubahan zaman ini teman-teman. Perubahan zaman ini lalu dia bisa mengikuti arah. Kalau dia misalnya orientasi pada konsumen, dia harus melihat perilaku konsumen itu seperti apa. Fleksibel, jangan kaku. Ya, pernah saya katakan pada saat Nokia itu hancur karena dia tidak fleksibel teman-teman. Orang sudah perusahaan handphone sudah beralih ke sistem operasi Android, dia tetap bertahan pada sistem operasi Symbian. Akhirnya dia nggak bisa bertahan gitu ya. Itu yang dikatakan fleksibel, dan membangun budaya seperti itu teman-teman. Dan responsif ya, budayanya dibuat, membuat sebuah budaya yang fleksibel. Pada saat ada masukan harus bisa terima ya. Pada saat terjadi sebuah ancaman dalam bentuk pesaing juga mereka harus langsung responsif. Gimana, apa yang harus saya lakukan? Ya teman-teman ya. Semua karyawan harus siap melakukan perubahan dengan cepat teman-teman. Karena ada beberapa tipe di konsep manajemen teman-teman, ada beberapa tipe karyawan.
Ya, saya lupa nama model-modelnya, cuman gini, ada kelompok-kelompok yang sudah apatis teman-teman. Misalnya, oke, teman-teman, kita akan beralih pada sistem komputerisasi ya, misalnya gitu ya, sebuah perusahaan bilang seperti itu. Ada kelompok karyawan yang bilang, ya sudahlah tuh, untuk apa lagi pakai yang begitu, udah seperti ini udah bagus itu ya. Ada yang bilang, udah percuma tuh pakai gitu, udah pasti hasilnya gitu-gitu aja. Nah, sebenarnya nggak boleh seperti gitu. Ada harusnya yang harus di sini dikatakan bahwa semua karyawan harus siap melakukan perubahan dengan cepat. Pada saat ada sebuah terobosan, misalnya harus menggunakan komputerisasi, harus siap, harus mengikuti itu. Nggak boleh sudahlah, dah saya bentar lagi juga mau pensiun seperti gini, nggak mau belajar lagi misalnya gitu. Nggak boleh. Semua harus terlibat di dalam sebuah perubahan. Ya. Oke. Nah, di dalam Six Sigma teman-teman ada yang namanya Lean Six Sigma gitu ya. Filosofi dari sebuah perbaikan teman-teman berbasis data yang didorong oleh fakta yang menilai pencegahan cacat dari deteksi cacat ini mendorong kepuasan pelanggan. Ya. Sekali lagi saya katakan, filosofi dari sebuah perbaikan berbasis data yang didorong oleh Lean Six Sigma ya. Ini artinya Lean Six Sigma adalah filosofi perbaikan berbasis data yang didorong oleh fakta yang menilai pencegahan cacat, teman-teman. Ya. Oke. Supaya mendorong kepuasan pelanggan dan hasil garis bawah dengan mengurangi variasi, pemborosan dan waktu siklus sehingga menciptakan keunggulan kompetitif. Competitive advantage, teman-teman ya, sudah pernah kita pelajari juga. Lean Six Sigma itu berbeda dengan Six Sigma itu sendiri, teman-teman. Perbedaannya, Six Sigma itu apa artinya? Berfokus pada pengurangan variasi proses dan meningkatkan kontrol proses. Oke. Sedangkan Lean Six Sigma itu menghilangkan proses dan prosedur. Ingat ya, Six Sigma itu pengurangan variasi proses, sedangkan Lean Six Sigma adalah menghilangkan proses dan prosedur yang tidak bernilai. Ya, dan mempromosikan standarisasi dan aliran kerja. Jadi berbeda. Oke, nanti kalau misalnya kalian saya sebutkan misalnya apa yang menjadi perbedaan Six Sigma dengan Lean Six Sigma. Ya, sudah bisa terjawab dengan ini, teman-teman. Ada 3 strategi Six Sigma, teman-teman ya. Kita lihat tadi 5 prinsip Six Sigma. Ada sekarang strategi Six Sigma, ada 3. Yang pertama dikatakan perbaikan proses improvement. Apa yang harus dilakukan di sini? Di sini dikatakan bahwa menemukan solusi untuk mencapai target. Solusinya apa nih strateginya? Ya, menghilangkan akar penyebab masalah pada kinerja usaha. Nah, ini disebut juga dengan continuous improvement atau perbaikan yang berkesinambungan. Ya, perbaikan tambahan dan kaizen, nanti kaizen ada kita ini bahas, suatu perbaikan yang berkesinambungan ala Jepang. Ya, teman-teman ya. Ini dipakai dengan namanya kaizen, teman-teman. Kaizen ini dari bahasa Jepang. Jadi yang pertama strateginya adalah perbaikan proses improvement. Untuk apa? Menghilangkan akar penyebab masalah pada kinerja usaha, teman-teman. Ya. Oke, yang kedua. Yang kedua ini, teman-teman, dikatakan strateginya mendesain atau desain ulang, desain atau redesign. Ya. Di sini apa? Untuk membangun bisnis yang lebih baik. Tujuan daripada desain atau redesign ini. Tujuannya apa, teman-teman? Bukan untuk menyesuaikan suatu proses, tetapi cenderung menempatkan suatu proses. Ya, berbeda dengan yang pertama, teman-teman. Di sini bukan untuk menyesuaikan suatu proses, tapi cenderung menempatkan suatu proses atau sebagian proses dengan proses yang baru. Ya, sekali lagi, teman-teman. Menempatkan suatu proses atau sebagian proses dengan proses yang baru yang digunakan, ya, yang digunakan untuk membuat produk atau jasa yang baru. Contohnya gini, ya,
saya punya 5 proses lagi ya, saya punya 5 proses, lalu dari proses itu saya evaluasi ada satu yang dihilangkan atau 2 yang dihilangkan. Setelah 2 dihilangkan itu saya ada suatu proses yang baru teman-teman, suatu baru yang diimbuhkan nanti ke 3 proses yang sudah saya evaluasi gitu ya. Asalnya 5 kurang 2 jadi 3, lalu tiba-tiba ada proses yang baru yang saya bisa masukkan ke dalam proses itu, maka prosesnya jadi 4 lagi gitu ya. Asalnya 5, 3 jadi 4. Nah, dikatakan di situ bagaimana dia menempatkan suatu proses yang baru. Cocoknya di mana proses yang baru ini? Apakah di proses A, setelah proses A, atau setelah proses B dan seterusnya? Dilihat proses ini tempatnya di mana kira-kira. Lalu strategi yang ketiga, yang terakhir, manajemen proses ya, proses manajemen. Ini berhubungan dengan infrastruktur kepemimpinan Six Sigma teman-teman. Ini kepemimpinan Six Sigma ini teman-teman ya, lucu ya, jabatan-jabatannya nanti kita lihat ya. Ini yang disebut dengan kepemimpinan Six Sigma. Strategi ketiga ini merupakan strategi yang paling evolusioner teman-teman, karena melibatkan perusahaan dari kesalahan dan arah fungsi hingga pemahaman dan pemudahan proses yang merupakan aliran kinerja yang melibatkan nilai pelanggan dan pemegang saham. Ya, ini merupakan strategi yang paling evolusioner. Kenapa? Ini berhubungan dengan infrastruktur kepemimpinannya. Ada beberapa pemimpinan Six Sigma nanti kita lihat. Ya. Jabatan dalam Six Sigma teman-teman, yang tadi dikatakan sini ya, infrastruktur kepemimpinan Six Sigma. Jabatan dalam Six Sigma, kita lihat kenapa harus ada jabatan dalam Six Sigma ya. Kok nggak usah aja seperti manajer gitu ya, ada apa lagi, ada supervisor gitu. Kenapa nggak seperti itu? Dalam Six Sigma nggak dikenal seperti itu teman-teman. Jabatan Six Sigma untuk menciptakan infrastruktur dan untuk menciptakan bahwa kegiatan penyelenggaraan kerja memiliki sumber daya yang diperlukan. Jabatannya apa saja? Ya, kalau lihat teman-teman ya, nggak ada istilah misalnya senior manager gitu ya, atau supervisor, senior supervisor gitu. Dikatakan yang pertama, jabatan pertama disebut dengan champion atau sponsor ya, di dalam top manajemen. Istilahnya dirubah. Jabatan paling tinggi dalam infrastruktur Six Sigma adalah champion ini teman-teman, yang paling tinggi, makanya disebut dengan top manajemen juga. Istilahnya dirubah jadi champion ya. Lalu para pemegang jabatan ini berada di puncak hierarki manajemen dan bertugas untuk mengkoordinasi roadmap bisnis. Roadmap bisnis itu siapa yang mengendalikan? Adalah yang di jabatan champion ini, yang paling tinggi. Lalu tak hanya itu, champion juga bertanggung jawab untuk memilih rencana proyek, menjalankan pengawasan, mengurangi berbagai hambatan serta risiko dalam proyek. Ya teman-temannya, karena dia di atas, paling atas, maka dia lebih berat ya, karena dia hampir semua itu harus bisa dikendalikan. Itu yang jabatan pertama, champion ya. Lucu ya teman-teman ya. Jabatan yang kedua, kalau dilihat itu apa? Master Black Belt. Ini biasanya kita temuin di mana teman-teman? Master sabuk hitam teman-teman, Master Black Belt ya. Ini biasanya kita temukan di apa ya, olahraga apa namanya? Bela diri tuh. Bela diri ya. Ya ada sabuk hitam gitu. Ini Master Black Belt teman-teman. Udah hitam lagi gitu ya. Nah ini Master Black Belt. Ini jadi yang kedua, jabatan yang kedua, Master Black Belt sebagai mentor Black Belt ya teman-teman. Nah berarti dikatakan kalau dia sebagai mentor Black Belt, berarti ada dong jabatan Black Belt ya gitu ya, sebagai mentor ya, atau yang melatih Black Belt teman-teman. Ini kan masternya ya, dia sebagai mentor Black Belt, Black Belt dan lainnya di organisasi dengan tujuan membawa organisasi luas hingga tingkat kompetensi 6 Sigma yang diperlukan sebagai mentor Black Belt. Lalu yang kedua adalah tingkat kemahiran teknis
ya teman-teman ya. Tadi adalah kemahiran teknis dan organisasi tertinggi dan harus mengetahui semua yang diketahui oleh black belt. Jadi nanti di bawahnya itu ada black belt teman-teman, sabuk hitam. Dia sebagai mentornya black belt, dan apapun yang dikuasai oleh black belt, istilahnya ya, si master black belt ini harus tahu. Berarti kemampuannya harus di atas black belt ya. Dan yang paling penting katanya dia serta memahami teori matematik yang menjadi dasar metode statistik ya. Kalian belajar statistik ya. Biasanya itu dia mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah hipotesa ya teman-teman ya. Statistik ya. Oke. Lalu dikatakan karena dia master teman-teman, maka dia membantu black belt yang tidak sesuai dengan metode dalam situasi yang tidak biasa. Karena mentor ya, maka dia kasih tahu, hey black belt, kamu tuh kayak gini, kamu tuh sudah menyimpang sedikit ke sini. Dia harus bisa mengarahkan itu kalau yang namanya master black belt teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, ini jabatan yang disebut dengan sabuk hitam teman-teman, black belt. Tadi masternya, sekarang black beltnya. Black beltnya apa? Adalah para pemimpin tim ya, yang harus menerapkan metodologi bisnis dan Six Sigma di dalam proyeknya. Kalau pemimpin dalam tim, dalam organisasi apa teman-teman kira-kira? Albert tahu? Pemimpin tim dalam manajemen atau SR? Samuel? CEO Pak. CEO nggak ketinggian itu? Dia hanya memimpin sebuah unit saja, tim. Leader Pak. Leader ya, oke. Leader atau bisa saja kalau sebatas supervisor bisa ya. Kamu panggilnya SR atau Samuel? Atau panggilnya Sam? Boleh semuanya Pak. Boleh semua, berarti saya panggil semua boleh? Samuel aja Pak, Sam. Teman-temanmu manggilnya apa? Sam Pak. Apa? Sam. Bukan Bro Sam, bukan? Boleh juga Pak Bro Sam. Oke bro ya. Ya. Nah jadi gitu. Tadi dikatakan bahwa pemimpin tim bisa leader gitu ya, atau supervisor bisa. Ini black belt ya, memimpin tim teman-teman. Lalu pemegang jabatan ini juga harus memperkenalkan alat dan sumber daya yang akan digunakan. Bro Sam, lo pakai ini nanti ya pada saat kamu uji statistiknya, atau kamu nanti pada saat melakukan suatu analisa, gunakan alat ini, caranya seperti ini, kasih tahu ya. Terus nanti kamu akan bekerja sama dengan Albert misalnya gitu, dikasih tahu ya. Dan ini dikatakan dia mentor green belt. Ya teman-teman ya, ini kayak mau bela diri ya. Ada tadi champion, ada master black belt, ada black belt. Nah sekarang ada yang disebut dengan green belt teman-teman. Green belt ya. Yes. Nah yang keempat, jabatan yang keempat dalam Six Sigma adalah green belt, sabuk hijau ya. Merupakan pekerja, dikatakan, yang bertanggung jawab atas seluruh proses kerja dan produktivitas dalam sebuah departemen ya. Jadi green belt ini adalah pekerjaannya, workernya teman-teman, worker ya, bertugas untuk menyelesaikan semua paket kerja yang sebelumnya sudah ditargetkan oleh para black belt. Jadi black belt kasih tahu ya, Sam, lo nanti kerjanya sampai di sini ya. Irsa, kamu kerjanya sampai sini ya. Dia mengerjakan itu semua yang ditetapkan oleh si black belt ini, sabuk hitam. Ya kalau disuruh tarung juga ya di dunia nyata antara sabuk hitam sama sabuk hijau, pasti babak belur yang hijau ya teman-teman ya. Karena dia sudah hitam, dan akhirnya dia pakai dan ya, dan 1 dan 2 dan 3, akhirnya dan kawan-kawan ya teman-teman ya. Dan kawan-kawan itu yang paling parah teman-teman, yang paling sulit dikalahkan ya, dibanding dan 1 atau dan 2, sampai dan 4 pun dia akan takut dengan dan kawan-kawan teman-teman. Oke, green belt ya, oke sudah. Lalu kita coba yang kelima, team member. Nah ini
Ini sudah mulai agak ke bawah teman-teman ya jabatannya. Berpartisipasi dalam tim proyek, mendukung tujuan proyek, biasanya dalam konteks tanggung jawabnya yang ada. Diharapkan untuk terus memanfaatkan metode dan alat Six Sigma yang dipelajari sebagai bagian pekerjaan normalnya. Oke, ini mah penggembira ya teman-teman ya. Tetapi penggembira bukan hanya penggembira, tapi dia mengerjakan yang tanggung jawabnya saja. Ya, itu yang disebut dengan tim member. Lalu ada yang terakhir, ada yellow, white, and other Six Sigma belt. Jadi ada sabuk kuning gitu ya, ada sabuk putih, pokoknya yang sejenis itu. Ya, yang terakhir. Belt ini menerima pelatihan, terutama untuk memungkinkan mereka bekerja dalam peran dukungan Six Sigma. Tetapi tidak diharapkan untuk memimpin tim, teman-teman. Kenapa? Masih sabuk putih dong. Ya, lo duduk melingkar aja, lihat nih, yang sabuk kuning, sabuk hijau berlaga seperti itu. Dia menjadi sebagai apa? Oke, lihat dulu nih, contohnya pekerjaannya seperti ini, ya. Jadi ada 6 jabatan dalam Six Sigma ya teman-temannya, itu berhubungan dengan yang dikatakan tadi. Ini adalah jabatan-jabatan yang seperti dalam bela diri ya, ada champion, ada master black belt, ada black belt, green belt, team member, dan yellow, white, and other Six Sigma belt teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja kita diskusi ya. Sekarang kita masuk tadi ada prinsip, ada apa lagi teman-teman ya? Yang tadi 3, sekarang masuk yang disebut dengan metode Six Sigma. Metodenya hanya 2 teman-teman. Metode Six Sigma itu 2. Tapi yang sering digunakan adalah the make ini teman-teman. The make ini singkatan dari define, measure, analyze, improve, and control. Kalau the MAD ini, the MAD V ini sama define, measure, analyze, design, dan validate. Tapi yang sering digunakan sekali lagi adalah yang the make ini teman-teman. Ya, dia merupakan siklus, harus define dulu, lalu dia measure, diukur, dianalisa, lalu diimprove, dikembangkan, lalu dikendalikan, gitu ya. Kita lihat seperti apa di dalam metode yang the make ini. Merupakan metode yang bersifat data driven teman-teman. Ya. Lalu tujuannya adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada. Sekali lagi, berarti the make ini apa? Dia biasanya produknya atau jasa yang sudah ada. Itu supaya lebih ditingkatkan untuk kepuasan apa? Konsumen lagi gitu ya. Lalu biasanya the make ini digunakan untuk manufaktur produk atau pengiriman sebuah jasa. Jadi, kenapa tadi saya bilang bahwa the make ini yang sering digunakan? Karena apa? Manufaktur produk sama jasa. Dan 2 ini kan yang paling banyak perusahaan ya teman-teman ya. Perusahaan jasa dan perusahaan produksi. Makanya sering digunakan the make ini. The make ini tadi ada 5 proses sesuai dengan singkatannya: define, measure, analyze, improve, dan control. Pada proses define, di sini proses penentuan masalah teman-teman, tujuannya dan prosesnya. Ya. Nah, penentuannya apa? Masalahnya apa ya? Tentukan dulu. Oh, masalahnya di sini orangnya ya, pada saat define orangnya di sini para orang pekerja muda semua. Ya. Berarti mereka membutuhkan layanan antar atau jasa titipan anak gitu ya, atau apapun itu. Maka setelah dianalisa ya, ditentukan masalahnya, tujuannya apa? Oke, kita buat jasa seperti itu yang mereka butuhkan. Ya, kalau mereka nggak punya pembantu, lihat lagi survei ini, punya pembantu nggak? ART, kalau nggak ada kita buat jasa layanan antar jemput cucian, laundry segitu ya. Atau lihat lagi, oh daerah sini banyaknya orang tua manula, oh kita buat, tujuannya apa? Kita buat di sini tempat penitipan
orang tua. Biasanya suka ada ya teman-temannya, tapi jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi dipikirkan, oh iya, dianalisa tujuannya apa, prosesnya seperti apa. Oke, kita buat prosesnya. Apakah prosesnya dalam bentuk perusahaan biasa kecil atau buat CV dan seterusnya. Itu di-define dulu. Lalu diukur. Pengukuran masalahnya, lalu performa yardstick ya, yardstick. Nanti lihat teman-teman, performa yardstick ini adalah pengukuran dengan metode yardstick ini teman-teman. Oke, kalian bisa cari yardsticknya. Dan evaluasi sistem pengukurannya. Setelah tahu masalahnya apa, lalu kalian ukur. Dengan masalah seperti ini, bisa nggak kita tangani? Jangan kalau misalnya terlalu besar, kalian hajar gitu. Tanpa diukur langsung, ternyata akhirnya collab juga gitu. Diukur, masalahnya seperti apa. Performanya, yardsticknya seperti apa, ada ukurannya teman-teman ya. Dan evaluasi sistem pengukurannya, apakah valid atau tidak, atau menggunakan sistem pengukuran yang lain gitu. Itu secara pengukuran. Lalu analis efektivitas dan efisiensi proses untuk mencapai tujuan. Sekali lagi bahwa manajemen selalu berpikir efisiensi atau efektivitas. Kalau nggak efektif ngapain? Evaluasi. Kalau nggak efisien, boros-boros tuh yang evaluasi. Perlu nggak dipangkas nih? Gitu. Itu analisa. Lalu improve. Identifikasi cara perbaikan atau pengembangan suatu proses. Ya. Lihat, perlu diperbaiki, dikembangkan prosesnya teman-teman, suatu proses ya, bukan produk ya. Perbaikan proses atau pengembangan suatu proses. Yang terakhir, the make ini adalah kontrol, pengendalian. Proses penilaian performa, implementasi strategis tahap-tahap sebelumnya. Pada saat kita mengukur teman-teman ya, maka di situ kan kita sebenarnya melakukan sebuah pengendalian. Misalnya saya bulan ini semester ini nilai IP saya jatuh. Oh, berarti saya harus mengendalikan diri juga jangan terlalu banyak main gitu ya. Nongkrong di warung kopinya dikurangin gitu. Supaya apa? Setelah diukur Anda tahu pengendaliannya seperti apa. Ya, apakah pengendalian diri atau pengendalian yang lain. Itu metode Six Sigma yang disebut dengan the make teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Lanjut ya. Pak. Lalu metode Six Sigma the MADEF ini teman-teman ya. Nah, ini kedua metode ini sama-sama mengambil konsep siklus PDCA. Plan, do, check, act. Ya. Rencanakan, lakukan, dicek, periksa, lalu beraksi, aksi. Ya. Ini diambil dari W. Edward Deming, teman-teman. Ya. Ini konsep ini. Namun dalam aplikasinya nih teman-teman, perbedaannya sekali lagi katakan, the make ini digunakan untuk memperbaiki proses bisnis yang sedang berjalan. The make. Sedangkan the MADEF ya, the MADEF ini adalah digunakan untuk menciptakan produk baru atau desain proses bagi kerja bebas cacat. Tadi saya katakan bahwa the make ini banyak di perusahaan manufaktur produk atau jasa layanan. Nah, sudah jasa layanan itu teman-teman, maka the make ini kenapa sering digunakan? Karena konsepnya gini, dia memperbaiki proses bisnis. Ya. Pertanyaan saya sekarang, apakah misalnya si Bro Sam ini, atau saya panggil Cuy gitu ya, Bro Sam ini dia buat perusahaan baru. Ya, dia buat perusahaan baru, dia ownernya buat perusahaan. Bisa nggak dilakukan the make ini teman-teman? Bisa nggak? Tidak, Pak. Nggak ya nggak bro, nggak bisa. Kenapa? Karena the make ini untuk apa dikatakan di sini? Untuk memperbaiki proses yang sudah ada.
bagaimana memperbaiki proses sedangkan proses itu aja belum terjadi, ya gitu. Maka bisa digunakan yang namanya ini, DEMADEV ini. Oke, pada saat dia proses sudah berjalan, mungkin saja ada terjadi barang cacat, teman-teman. Ya, barang cacat ada 50 dari 200 misalnya. Banyak ting ya. 10 cacat dari 100 misalnya. 10%-nya cacat. Ternyata Sam ini akan buat perusahaan baru, produk manufaktur yang baru, berarti dia harus menggunakan DEMADEV ini. Supaya apa? Menghindari cacat. Yang sebelumnya orang-orang mengerjakan membuat 10% cacatnya, dengan menggunakan DEMADEV ini dia meminimalisir. Jangan 10 cacatnya dong, 2 saja atau 1. Jadi konsepnya harus menggunakan strategi yang mana? Nah ini, ya. Makanya dibilang DEMADEV ini banyak digunakan, kenapa? Dia memperbaiki proses perusahaan manufaktur produk atau jasa. Kalau yang baru mana pernah dia bisa pakai ini? Apa yang mau diperbaiki? Ada aja belum gitu. Oke, kita lanjut lagi. 8 teknik Six Sigma dalam sistem produksi perusahaan, teman-teman. Ya, banyak sekali Sigma ini, ada prinsip, ya, ada metodologinya, metodenya, lalu ada 8 teknik Six Sigma dalam sistem produk perusahaan. Yang pertama brainstorming, teman-teman. Brainstorming itu penting ya teman-teman ya, dimanapun kita ini ya. Brainstorming itu supaya apa? Tujuannya tahu jelas. Oh ya, kita fokus pada masalah brainstorming itu. Oke ya. Dikatakan brainstorming dulu. Teknik yang pertama. Brainstorming merupakan langkah pertama dikatakan sebelum menggunakan tools dalam Six Sigma. Tahapan ini adalah saat melakukan pembuatan ide dan cara kreatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi di brainstorm dulu. Idenya seperti apa nih? Ya. Fajar punya ide apa? Buat apa? Oke, kita tampung. Misalnya Raymond punya ide apa? Gagasan, tampung lu semua, brainstorming. Dapat nih sebuah kesepakatan. Oke. Lalu yang kedua, root cause analysis, teman-teman. Analisis akar masalah menggunakan dengan 5W. Ya, ini sudah tahu kita semua. Why, who, when, what, and where. Biasanya ditambahkan dengan apa, teman-teman? Satu lagi. 5W apa? Ada yang tahu? Oh ya, 5W plus 1H ya. Nah, dan bagaimana melakukan itu? Tapi cukup di sini katakan akar masalahnya seperti apa? Cukup dengan why, who, when, what, and where. Untuk analisa dan menemukan akar masalahnya. Root cause analysis ya. Menganalisa akar masalahnya seperti apa. Lalu yang ketiga itu dikatakan suara konsumen. Langkah ini dilakukan dengan mendengarkan suara konsumen atau pendapat mereka baik secara eksternal maupun internal. Ini sudah sering kita bahas pertemuan 1, 2 gitu ya, yang berhubungan dengan konsumen. Kita dengarkan maunya seperti apa, harapan mereka seperti apa. Yang jelas harapan konsumen adalah barang murah, kualitas bagus. Ya. Gitu. Atau harga murah, makanannya enak banget gitu kan. Karena kamus saya teman-teman kalau makanan tuh hanya 2 teman-teman kamusnya. Enak dan enak sekali. Jadi semua dimakan. Ya. Secara konsumen. Oke, yang keempat sistem 5R. Ya, 5R ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5R ini, langkah ini bertujuan untuk apa? Mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu dan menurunkan tingkat bottleneck atau hambatan dalam proses. Ya. Semua itu dalam satu rangkaian. 5R itu ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya. Supaya nggak terjadi apa sih bottleneck itu? Ya. Kalau jalan misalnya ya, teman-teman dari 3 jalur terus tiba-tiba di ujung jalan jadi 1 jalur, itu kan bottleneck ya teman-teman ya, penyempitan di ujung kan gitu ya.
Nah, kalau misalnya yang disebut dengan rajin tadi, kalau semua rajin mengumpulkan tepat waktu, maka tidak akan terjadi penundaan pekerjaan dan tidak ada lagi proses pekerjaan yang dilakukan bareng-bareng semua gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya orang sudah mengumpulkan rajin, oke, saya mengumpulkan tanggal sekian, maka di prosesnya juga akan sama. Tidak akan terjadi bottleneck. Ya, begitu. Rapi juga sama. Kalau saya mengumpulkan dokumen rapi gitu, nggak berantakan, nanti ngumpul-ngumpul semua dokumen orang lain tinggal rapi, terjadi wah ribut gitu ya untuk mencari dokumennya masing-masing. Itu yang disebut dengan 5R, teman-teman. Nah, tadi yang disebut dengan Kaizen, ya, Jepang ya. Kaizen ini merupakan strategi untuk meningkatkan bisnis dengan terus memantau, identifikasi, melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Jika ada sedikit saja inefisiensi, ya, harus segera melakukan perubahan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Teknologi dari Jepang ini, teman-teman ya, teknik seperti ini ada juga kalau di informatika kalian ada yang disebut dengan itu Kansei, pernah dengar? Pernah dengar Kansei nggak anak informatika? Belum ya? Lewat kalau gitu ya. Tapi yang jelas Kaizen ini merupakan strategi untuk meningkatkan bisnis. Terus memantau, teman-teman. Ya. Dikatakan apa? Kalau di dalam pemantauan ini ada saja sedikit saja inefisiensi, teman-teman, harus segera dilakukan perubahan. Dilihat efisiensi ini tidak efisiensinya kenapa? Karena orangnya, sumber dayanya, atau karena waktunya, atau karena biaya. Kalau ada satu saja yang tidak efisien, maka itu harus dilakukan perubahan. Ya, Kansei ini Kansei lagi. Kaizen ini seperti itu. Ya. Kalau apa tadi saya bilang Kansei itu di informatika suka ada, teman-teman, itu teknik juga di dalam pemrograman ada Kansei. Statistik juga Kansei ada. Ini Kaizen. Yang ketujuh, benchmarking. Ya, benchmarking itu menentukan patokan adalah proses penentuan standar pengukuran. Jadi benchmarking itu apa, teman-teman? Jadi membandingkan produk kita dengan produk orang lain. Kok kita sama-sama harganya 20.000 ya, tapi dia lebih desainnya lebih bagus, kok lebih kokoh. Kita 20.000 kok asal-asalan, kok kayaknya rapuh banget. Itu benchmarking. Cari kenapa bisa seperti itu, kok bisa ya, produk Cina kok bisa dijual murah-murah banget, bisa harga ratusan rupiah, sedangkan produk Indonesia ini, mohon maaf teman-teman ya, produk Indonesia kadang-kadang dengan barang yang sama kok harganya lebih mahal, biaya produksinya kayaknya sama gitu, tapi kenapa mereka bisa jual yang sangat murah ya? Kalau kalian lihat di marketplace ya, atau di online shop gitu, produk-produk Cina itu pasti lebih murah ya, teman-teman ya, jauh lebih murah gitu. Kok bisa? Nah, ini harus ada yang namanya benchmarking. Cari apa sih keunggulan mereka, jadikan keunggulan kompetitif kita, teman-teman ya, seperti itu. Pokayoke ya, Pokayoke adalah teknik yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyusunan strategi, teman-teman. Ya. Dalam teknik ini, karyawan harus mampu mengidentifikasi, membuang hal-hal yang menyebabkan inefisiensi. Pokayoke itu berarti karyawannya harus mampu identifikasi nih, mana yang tidak efisien, oke, kita lakukan perubahan. Ya. Itu Pokayoke. Yang terakhir, teknik yang terakhir adalah yang disebut value stream mapping. Value stream mapping merupakan teknik pengukuran alur material, teman-teman, dan informasi untuk mendesain proyek yang akan datang. Tujuannya apa? Ya, memaksimalkan pengurangan inefisiensi.
Jadi value stream juga sama. Ya, ujung-ujungnya adalah untuk efisiensi. Jadi itu ada 8 teknik Six Sigma, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan kah?